お姉ちゃんが来た。 Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan bahwa di perang Kanto versus Toman, Takemichi harus mati di tangan Maiki. Namun saat Maiki menangis dengan putus asa, Takemichi malah terbangun di tahun 1998. Di sana, Takemichi langsung berlari menuju rumah Maiki, dan di sana ia bertemu dengan semua orang yang sudah mati di masa depan, mulai dari Baji, Ema, dan juga Shinichiro. Lalu di akhir chapter, kita ditunjukkan bahwa Maiki ternyata masih mengenal Takemichi. Padahal seharusnya itu adalah pertemuan pertama mereka. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Takemichi yang sangat kaget dengan kehadiran Maiki di sana. Namun yang membuat semakin kaget adalah fakta bahwa Maiki masih mengingatnya. Padahal seharusnya itu adalah pertemuan pertama mereka sewaktu kecil. Takemichi pun bertanya-tanya, bagaimana bisa Maiki mengingatnya? Namun yang jelas, keduanya sangat riang gembira dengan fakta tersebut. Maiki dan Takemichi tidak menyangka bahwa takdir kadang-kadang seseru itu. Karena ternyata mereka berdua sudah melompati waktu, bukan ke masa depan, tapi jauh ke masa lalu sebelum semuanya dimulai. Takemichi dan Maiki langsung meloncat kegirangan, sementara yang lain melongo melihat tingkah dua orang itu. Karena memang selain Maiki dan Takemichi, mereka semua tidak paham dengan apa yang terjadi di masa depan. Tanpa menunggu waktu lama, Maiki dan juga Takemichi langsung berlari saking senangnya mereka berdua. Takemichi dan Maiki sendiri tidak tahu alasan kenapa mereka bisa melompati waktu. Dengan wajah yang sumringah, Maiki menjelaskan, pada momen kau mati, aku terus berharap kau membuka matamu. Dan hal selanjutnya yang ku tahu, aku sudah berada di sini. Tidak kalah sumringah, Takemichi pun menjawabnya, apa artinya ini? Di ambang kematianku, aku merasakan air matamu menetes di wajahku, dan tiba-tiba saja aku sudah berada di sini. Kedua sahabat itu meloncat kegirangan karena kini mereka bisa memulai semuanya kembali. Dan fakta penting paling membahagiakan adalah semua karakter yang mati di masa depan di masa kini semuanya masih hidup sehat walafiat. Mereka melompat kegirangan, walaupun tidak tahu apa yang sudah terjadi. Namun mereka yakin jika ini semua adalah keajaiban. Semua yang terjadi adalah keajaiban. Mereka terus lari-lari bersama merayakan kebahagiaan yang mereka rasakan. Karena setelah semua kesulitan yang mereka hadapi, kini takdir yang membawa keduanya berjalan ke arah yang lebih baik. Lalu kita ditunjukkan Maiki dan Takemichi yang sedang menatap perkotaan di atas gedung yang tinggi. Keduanya seperti sedang mengalami mimpi yang sangat indah. Kemudian Maiki berkata, aku tidak tahu bagaimana logikanya, tapi aku merasakan sesuatu saat aku menggenggam tanganmu, Takemichi. Kemudian Takemichi menjawab pertanyaan Maiki, kurasa di saat terakhirku aku menyerahkan kekuatanku padamu. Lalu ketika kita berjabat tangan, hal itu menjadi pemicu kita berdua kembali ke masa lalu. Kemudian dengan menatap gedung-gedung yang tinggi ada di depannya, Maiki bertanya pada Takemichi apa yang akan dilakukannya sekarang ini. Kemudian Takemichi menjawab jika selama ini ia selalu berjuang sendirian pada pertempurannya. Tapi kali ini, Takemichi memiliki Maiki di sampingnya. Kemudian dengan tatapan dan senyuman penuh optimis, Maiki mengajak Takemichi untuk melakukannya bersama-sama kali ini. Dan inilah pembalasan Maiki serta Takemichi, dua bocah yang mempunyai mimpi untuk menaklukkan Jepang dengan kekuatannya sendiri. Seberat apapun jalan yang dilaluinya, mereka tidak akan pernah menyerah. Sesulit apapun jalan yang harus ditempuh, mereka harus tetap berjalan lurus ke depan demi meraih impiannya. Maka mulai hari itu, Maiki dan Takemichi terus berlari demi meraih kesuksesannya. Selangkah demi selangkah, mereka mengumpulkan semua yang dibutuhkan. Lalu di kemudian hari, mereka mengumpulkan semua orang untuk membuat sebuah geng.
Lalu selain pendiri Toman yang sudah kita ketahui, Takemichi mengusulkan nama yang pernah menjadi public enemy kita semua. Takemichi mengusulkan nama Kisaki Teta sebagai anggota ke-8 geng Tokyo Manji. Ya, Kisaki Teta kini menjadi lelaki yang bertobat ke jalan yang dirahmati Allah. Kemudian Mikey juga mengusulkan nama temannya yang setia menemaninya di universe manapun. Dia adalah Haruchio Sanju, teman masa kecil Mikey selain Baji. Kini pendiri Toman ditambahi nama Takemichi, Kisaki, dan juga Haruchio. Lalu momen kematian Shinichiro juga tidak terjadi karena Kazutora tidak jadi mencuri motor. Karena Shinichiro sendirilah yang memberikan Mikey motor idamannya, yaitu CB250. Motor keren dan gagah dengan desain mesin yang menggelegar. Kini semua orang bahagia dan selamat dari kematian yang pernah dilihat Takemichi. Mulai dari Baji, Kazutora, bahkan juga Ema. Semua orang berhasil diselamatkan Takemichi bersama Mikey. Mulai dari Shiba bersaudara, Koko, dan juga Inui. Lalu komplotan Tenjiku, Izana Kurokawa, Kakucho, Muto, dan semuanya berhasil selamat dari kematian yang menyedihkan. Kini di hadapan semua orang, Mikey menyambut semuanya sebagai anggota geng Tokyo Manji. Karena kini mereka semua adalah bagian dari geng Toman. Lalu singkat cerita, Mikey kembali menatap kota bersama Takemichi di gedung tinggi. Hei Takemichi, dengan begini kita sudah menaklukkan satu negara. Karena tak kuasa menahan air mata kebahagiaan, Takemichi menitikkan air matanya di sana bersama dengan Mikey. Setelah melewati semua masalah yang tak berujung, mulai dari satu persatu kematian teman-temannya, kini akhirnya semua kepedihan itu telah berakhir. Itulah yang akhirnya membuat Mikey dan Takemichi meneteskan air matanya. Mereka bahagia karena akhirnya impian yang mereka idam-idamkan dapat tercapai sekarang ini. Lalu di pertemuan terakhir geng Tokyo Manji, kita ditunjukkan semua anggota Toman setelah mencapai titik tertinggi mereka. Mikey tentu saja menjadi pemimpin dengan Takemichi sebagai presidennya. Lalu Draken tetap menjadi wakilnya. Yang menarik ada nama Kisaki Teta bersama Hanma yang menjadi petugas staf. Lalu divisi 1 dipimpin oleh Baji dan juga Chifuyu. Divisi 2 dipimpin Mitsuya dan juga Hakai. Lalu divisi ketiga dipimpin oleh Pachin dan juga Pehyan. Kapten divisi keempat diisi oleh Kazutora. Sementara divisi kelima dipimpin Haruchio dan juga Kuaragi Senju. Sementara kapten divisi keenam dipimpin Smiley dan juga Engri. Lalu divisi ketujuh dipimpin oleh mantan anak-anak Black Dragon. Dan yang paling istimewa adalah divisi ke-8 yang dipimpin oleh Izana Kurokawa. Kenapa istimewa? Karena anggotanya diisi oleh skuad mewah dari mantan petinggi-petinggi Tenjiku. Namun kita lupakan sejenak hal tersebut, karena kini tiba saatnya di mana Mikey akhirnya mengumumkan untuk membubarkan geng Tokyo Manji. Pembubaran tersebut diikuti dengan teriakan semua anggota Toman yang sangat bersemangat menjadi bagian dari geng terbesar di Jepang tersebut. Lalu singkat cerita, 11 tahun kemudian, tanggal 3 Juli tahun 2017, kita ditunjukkan sebuah gereja mewah di sudut kota. Ada apakah gerangan? Lonceng menara pun sudah berbunyi. Setelah semua pembalasan telah terpenuhi, kini tujuan awal Takemichi sepertinya akan segera tercapai. Panel pertama menunjukkan lonceng berbunyi dan di sebuah ruangan Mikey bertemu dengan Takemichi. Di sana Mikey berkata setelah ini mereka tidak bisa lagi melakukan sesuatu yang gila. Dengan tatapannya yang sayu, Mikey berkata pada Takemichi jika setelah ini dia pasti sangat kesepian. Shin lalu berpindah ke Chifuyu yang lari dengan tergesa-gesa karena dia merasa sudah telat. Kemudian setelah sampai di gereja yang ia tuju, Chifuyu langsung merasa lega karena dia masih sempat menghadiri acara tersebut. Namun dari samping pintu, terdapat seseorang yang berkata pada Chifuyu bahwa dia sudah telat. Sontak Chifuyu langsung menengok siapa orang yang menyapanya. Dan ternyata orang tersebut adalah Mikey dan juga Draken. Di sana Draken langsung memberitahu Chifuyu tentang apa yang sudah dilakukan Mikey. Draken berkata Mikey sudah mengacau di balapan pentingnya, sehingga itu menyebabkan kekalahan bagi tim. Mikey yang mendengar hal itu hanya bisa tersenyum kecut. Lalu Chifuyu menjelaskan jika sekarang sudah 11 tahun sejak geng Tokyo Manji dibubarkan, sehingga semua orang sudah menempuh jalannya masing-masing. Kini Mikey sudah menjadi pembalap motor, sesuai dengan hobinya yang suka racing. Sementara Draken adalah mekanik dari tim Mikey yang bernama Top Manji. Di sana Mikey bercerita saat dia mengintip ke ruangannya Takemichi. Dia nampak sangat gugup. Sementara Draken menyuruh Mikey melihat sponsornya yang nampak kesal. Dia adalah Kokonoi dan juga Kisaki yang terlihat tidak senang karena berkat kekalahan Mikey,
perusahaannya menjadi rugi besar. Kini Koko dan Kisaki adalah presidir dan wakil presidir dari sebuah perusahaan. Dua pria kaya raya itu benar-benar dari dunia yang berbeda dengan Chifuyu. Di sana, Koko dan Inui merasa kesal dengan Maiki yang gagal memenangkan balapan. Namun tiba-tiba muncul Izana Kurokawa yang memisahkan mereka semua. Dia berkata bahwa Kisaki dan Koko harus lebih banyak menghasilkan uang karena ia mengandalkan uang sumbangan dari mereka. Kini Izana mengelilingi dunia sebagai direktur dari sebuah organisasi nirlaba yang bernama Tenjiku. Kini menjadi sukarelawan untuk anak yatim piatu yang kurang mampu. Lalu kita ditunjukkan Haitani bersaudara yang dulu sangat ditakuti. Kini keduanya menjalankan sebuah klub malam. Tampilannya memang sangat meyakinkan untuk menjadi seorang bos klub malam. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan seseorang yang berkata ada artis di sana. Kemudian setelah Chifuyu menoleh, ternyata mereka adalah Haruchio dan juga Kuaragi Senju yang sangat menawan pada hari itu. Keduanya bergaya layaknya model majalah terkenal. Kini Haruchio dan juga Senju merintis menjadi dua bintang YouTuber bersaudara yang sangat menawan. Pada hari itu, penampilan Haruchio memang sangat rupawan ketimbang hari-harinya saat mulutnya sobek. Sementara Senju, kecantikannya memang tiada tara di universe manapun. Sementara itu, kakaknya sang dewa perang Takeomi muncul dengan pakaian mewah serta aksesoris di tangan. Dia kini menjadi produser dari kedua adiknya, sehingga keuangan mereka membaik. Ocehan Takeomi langsung diejek pemimpinnya dahulu, yaitu Sano Shinichiro. Kini kakak tertua Maiki tersebut tetap menjalankan SS motor bersama dengan Inui yang juga kerja di sana. Tak ketinggalan, dynamic duo Waka dan Benkei juga hadir di pernikahan Takemichi. Di sana, Waka berkata jika tingkah Shinichiro seperti anak manja, sementara Benkei berpikir supaya Takeomi lebih baik diam saja. Kini Waka dan Benkei membuka gym bela diri. Lalu akhirnya kita ditunjukkan sosok ketua Rokuhara Tandai dahulu. Terano Shout muncul sembari berteriak menantang Maiki berduel. Sekarang dia adalah juara kelas berat seni bela diri asing. Ketika dulu dia datang ke Jepang, Shout sering nongkrong di gym Gojo milik Waka dan Benkei. Sementara itu mantan ketua Black Dragon Shiba Taiju kini memiliki banyak restoran. Lalu Hakai sudah menjadi model papan atas luar negeri dengan Yujuha sebagai manajernya. Mitsuya tentu saja menjadi seorang perancang busana muda yang sedang naik daun. Lalu Pachin dan Pehyan memiliki sebuah real estate. Tak ketinggalan, dua Kawata bersaudara juga tetap menjalankan toko ramen bersama. Sementara tak lupa kelompok kecil Takemichi sewaktu SMP. Akun kini menjadi penata rambut. Takuya bekerja sebagai apoteker. Makoto meneruskan kuil keluarganya. Sementara Yamagishi kini seorang pegawai negeri. Tak lupa kita ditunjukkan Hanma Suji yang sedang memarkirkan motornya. Ia tahu acara seperti ini terkadang membosankan, tapi ia tetap akan merayakannya. Kini Hanma menghabiskan hari-harinya menjelajahi dunia sebagai fotografer lepas, sebuah pekerjaan yang tidak pernah kita duga. Sementara itu Naoto, pemicu pertama Takemichi melompati waktu, kini menjadi seorang jurnalis majalah okultisme. Lalu Emma yang manis tetap menjadi nyonya rumah tangga di rumah Maiki dan keluarganya. Walaupun hubungannya dengan Draken nampaknya juga tetap dekat. Sementara Chifuyu sendiri, dia kini menjadi bos dari dua orang di belakangnya, yaitu Baji dan juga Kajutora. Di sana keduanya bertanya kenapa Chifuyu bisa terlambat. Kini Chifuyu adalah seorang presidir dari Pack Jilen dan dia memiliki dua karyawan yang tidak kooperatif, yaitu Baji dan juga Kajutora. Chifuyu dan Baji mengobrol mengenai kondisi Baji yang masih menjadi pelajar. Sementara di belakang mereka nampak Terano Shout sedang mengejar Maiki untuk ngotot mengajaknya berduel. Chifuyu dan Kajutora mengajak Baji hingga membuatnya sangat kesal. Kini semua orang mengikuti jalannya masing-masing, jalan yang mereka ingin tempuh sebagai seorang manusia dewasa. Hari ini semua orang berada di puncak kebahagiaan mereka. Acara pernikahan segera dimulai. Semua orang yang menghadiri acara tersebut kusuk menjadi saksi kisah cinta Takemichi dan juga Hinata. Pengantin pria Takemichi, apa kau bersedia menjadikan Hina sebagai istrimu untuk sepanjang hidupmu? Apa kau bersedia mengabdikan diri dengan segala ketulusan padanya? Dengan jawaban yang lantang dan tegas, pada hari itu Takemichi menegaskan jika dia bersedia melakukan hal tersebut. Tak terasa, perjuangan berat yang Takemichi inginkan kini telah tercapai, sehingga membuatnya tak kuasa menitikkan air mata. Chifuyu yang melihat hal tersebut juga tersenyum melihat kebahagiaan Takemichi.
karena Chifuyu tahu bahwa Takemichi tidak menerima semua kebahagiaannya hari ini dengan cara yang instan. Chifuyu tidak tahu kenapa, tapi di suatu tempat di belakang kepalanya, ia mengingat semua perjuangan Takemichi, mulai dari saat kematian Baji hingga saat ia harus melawan geng Tenjiku. Chifuyu seperti mengingat momen itu dengan samar-samar di kepalanya. Semua perjuangan panjang Takemichi hingga menuntunnya ke jalan bahagia seperti hari ini. Berkali-kali babak belur, berkali-kali kegagalan, Takemichi tetap melewatinya dengan pantang menyerah. Tak peduli berapa kali kegagalan menghampirinya, Hanagaki Takemichi tidak akan pernah menyerah. Itu adalah kunci Takemichi bisa terus berjalan di atas pecahan penderitaan yang ia alami. Hingga akhirnya di ujung nyawanya, Takemichi berhasil menciptakan sebuah keajaiban. Kini Takemichi sudah sah menjadi suami dari Hinata, dan sebagai sepasang suami istri, keduanya diperbolehkan untuk berciuman satu sama lain. Dengan menatap nanar Takemichi, Hina berpesan untuk membahagiakan dirinya. Takemichi dengan senyuman optimis tentu saja akan berusaha semaksimal mungkin agar kebahagiaan selalu menyelimuti keluarga kecilnya kini. Lalu dengan perasaan tulus nan membahagiakan, Takemichi mencium Hina saat itu juga. Sebuah perjalanan panjang yang harus Takemichi lewati untuk berada di titik ini. Hal itu membuat Chifuyu tak kuasa menahan air matanya. Ia tahu bagaimana perjuangan Takemichi untuk sampai di titik ini. Lalu sedetik kemudian, semua orang yang ada di sana berlari menghampiri Takemichi. Mereka meloncat bersama ke arah Takemichi. Tidak ada kesedihan di sana. Hari itu, semua kebahagiaan menyelimuti pernikahan Takemichi dan juga Hinata. Kini semua perjuangan Takemichi terbayarkan dengan lunas atas kebahagiaan yang ia rasakan hari itu. Selamat Takemichi. Itulah kalimat kebahagiaan dari semua teman-teman Takemichi. Dengan senyuman yang lepas dari Hina, lalu juga senyuman optimis dari Takemichi, dia mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada teman-temannya, dan terutama pada kalian, pembaca manga Tokyo Revengers yang telah setia menemani perjalanan Takemichi menjadi penguasa geng di Jepang. Terima kasih kepada kalian semua yang telah setia menunggu pembahasan Tokunime. Dengan ini, maka manga baku hantam Tokyo Revengers telah resmi tamat. Semoga kalian mendapatkan hal baik dari perjalanan Takemichi bersama Mikey dalam membangun Tokyo Manji. Sampai jumpa di lain kesempatan.